Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita dapat melakukan pembelajaran meskipun melalui daring. Alhamdulillah, mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah Sistem Ekonomi Islam, kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, kita akan membahas tentang ekonomi mikro. Ada beberapa poin yang akan dibahas dalam ekonomi mikro. Yang pertama yaitu tentang dasar-dasar permintaan dan penawaran. Analisis permintaan dan penawaran merupakan alat dasar dari mikroekonomi itu sendiri. Dalam pasar bersaing, kurva permintaan dan penawaran merupakan berapa banyak yang akan diproduksi oleh perusahaan dan berapa banyak permintaan dan penawaran sebagai fungsi dari harga. Baik, dalam dasar-dasar permintaan dan penawaran juga akan dibahas tentang istilah elastisitas. Apa itu sebenarnya elastisitas? Elastisitas adalah alat untuk mengukur kepekaan dari satu variabel terhadap variabel yang lainnya. Ada dua poin yang akan dibahas tentang elastisitas, yaitu elastisitas permintaan dan yang kedua yaitu tentang elastisitas penawaran. Baik, dalam elastisitas permintaan dibagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama yaitu elastisitas harga, yang kedua yaitu elastisitas silang, yang terakhir adalah elastisitas pendapatan. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu elastisitas harga. Dalam elastisitas harga merupakan persentase perubahan jumlah yang diminta yang disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut dengan 1%. Lalu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama yaitu tingkat substitusi. Yang kedua adalah jumlah pemakai. Yang ketiga adalah proporsi kenaikan harga. Yang terakhir adalah jangka waktu. Poin kedua, kita akan membahas tentang elastisitas silang. Apa sebenarnya elastisitas silang itu? Elastisitas silang merupakan perubahan harga akibat dari perubahan harga barang lain. Jadi jika harga barang lain berubah, maka perubahan harga juga akan ikut berubah seperti itu. Poin terakhir adalah elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan ini adalah perubahan permintaan akan suatu barang akibat dari kenaikan pendapatan. Poin kedua, kita akan membahas tentang elastisitas penawaran. Dalam elastisitas penawaran hanya dikenal istilah elastisitas harga saja, yang merupakan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan yang disebabkan oleh perubahan harga barang tersebut. Jadi, perubahan harga barang tersebut disebabkan oleh perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Apa saja faktor-faktor yang menentukan? Yang pertama yaitu jenis produk, yang kedua yaitu sifat dari perubahan biaya produksi, yang terakhir adalah jangka waktu. Itu terkait elastisitas. Arti dari elastisitas itu sendiri adalah perubahan, seperti itu. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori konsumen. Dalam Islam, aktivitas perilaku konsumen muslim harus meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua memenuhi prinsip keadilan, yang ketiga free will atau kehendak bebas, selanjutnya adalah amanah, halal dan sederhana. Itu yang ada dalam aktivitas perilaku konsumen muslim yang harus terus ditanam oleh konsumen muslim. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang teori produsen. Maksud dari produksi adalah mentransformasi input menjadi output. Dalam aktivitas produksinya, produsen mengubah berbagai faktor produksi menjadi barang dan jasa. Seperti itu. Yang terakhir yaitu mekanisme pasar. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran antara
Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran baik itu produk maupun barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Pasar juga disebut dengan pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam mekanisme pasar ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW beserta Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Jadi mekanisme pasar ini sudah ada sejak dulu seperti itu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang ekonomi makro. Dalam menjelaskan segi permintaan dan penawaran, menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian, serta peranan kebijakan dan tanggung jawab pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Jadi masalah ekonomi makro ini adalah masalah yang besar, jadi peran pemerintah sangat diperlukan, seperti itu. Baik, yang pertama dalam membahas tentang ekonomi makro di sini adalah tentang penghitungan pendapatan ekonomi. Setiap negara akan menghitung pendapatan nasionalnya. Dalam penghitungan pendapatan nasional dengan melakukan 3 cara, cara pengeluaran, produk neto, dan pendapatan. Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional, yaitu produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Apa itu produk domestik bruto? Produk domestik bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksikan di dalam negara tersebut dalam 1 tahun tertentu. Jadi domestik bruto itu dihitung dalam 1 tahun tertentu. Selanjutnya adalah produk nasional bruto atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Gross National Product (GNP), merupakan konsep yang mempunyai arti yang bersamaan dengan GDP, tetapi memperkirakan jenis-jenis pendapatan yang sedikit berbeda. Dalam menghitung produk nasional bruto ini, nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan nasional hanyalah barang dan jasa yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatan nasionalnya dihitung. Jadi hanya lingkup dalam negara itu sendiri. Terus yang kedua yaitu tentang penentuan kegiatan ekonomi. Penentu kegiatan ekonomi meliputi beberapa faktor, yaitu faktor penentu suku bunga, faktor penentu kegiatan ekonomi, serta pandangan klasik dalam operasi pasaran buruh dalam sistem pasaran bebas. Dalam penentuan kegiatan ekonomi, dibedakan menjadi beberapa juga. Yang pertama itu pengeluaran konsumsi rumah tangga, yang kedua adalah investasi dari perusahaan-perusahaan, yang ketiga yaitu pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, dan yang terakhir adalah ekspor, pembelian barang buatan dalam negeri oleh penduduk negara-negara lain, seperti itu. Analisis dari penentuan tingkat ekonomi ini dicapai oleh suatu perekonomian yang penting dalam menganalisis kegiatan ekonomi makro. Terus yang ketiga adalah tentang penawaran uang. Ciri penting dari perekonomian modern adalah dalam kegiatan ekonomi berlaku spesialisasi dan pertukaran. Pertukaran yang efisien dalam hal ini adalah uang. Fungsi uang sendiri dapat meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Jadi pada masa ekonomi modern ini yang dikenal adalah uang. Berbeda dengan zaman dahulu, yaitu dikenalnya barter antara barang dengan barang. Semisal, si A membutuhkan beras dan si B membutuhkan kambing, seperti itu. Si A mempunyai kambing, si B mempunyai beras. Jadi, si A menukar berasnya dengan kambing dan si B menukar kambingnya dengan beras, seperti itu. Tapi itu tidak berlaku pada zaman ekonomi modern seperti ini. Yang terakhir adalah kebijakan ekonomi tertutup dan kebijakan ekonomi terbuka. Dalam perekonomian tertutup, pengangguran dan inflasi merupakan ekonomi yang
merupakan masalah ekonomi yang perlu dihadapi dan diatasi. Kebijakan pemerintah perlu dijalankan apabila salah satu atau keduanya tersebut muncul. Jadi masalah dalam perekonomian makro itu yang sering kita dengar adalah terkait pengangguran dan terkait inflasi. Inflasi artinya kenaikan harga-harga secara terus-menerus. Jadi dibutuhkan atau sangat dibutuhkan di sini peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, mungkin hanya itu pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.